Dalam hidup ini, kita seperti orang yang sedang menabur benih. Suatu hari kelak, benih yang kita tabur akan tumbuh dan menampakkan buahnya. Dalam hidup ini, kita membangun sesuatu yang suatu kali kelak akan kelihatan, baik di bumi ini maupun dalam kekekalan nanti. Dalam 1 Korintus 3 ayat 12 bilang gini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Sebenarnya kita nggak perlu menilai pekerjaan orang lain, karena suatu hari nanti buah yang kita akan petik, hasil dari yang kita tabur akan kita lihat bersama-sama di hari Tuhan. Saya ingin ingatkan bahwa di dalam hidup kita, benih yang kita tabur setiap hari akan kita petik hasilnya suatu hari nanti. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-5 sampai ke-8 dibilang gini, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat ke-8 bilang gini, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah benih-benih yang kita tabur selama ini, kita tabur dalam daging? Bicara soal keinginan duniawi, hawa nafsu di dalam kedagingan, atau benih-benih yang kita tabur mengikuti kehendak Tuhan dan dalam kebenaran. Karena ingat, suatu hari nanti kita akan menuai dan memetik buah dari taburan kita. Galatia 6 ayat 7 bilang tadi, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Banyak orang ingin menuai hidup yang bahagia, masa depan yang baik, tapi mereka lupa bahwa apa yang mereka akan tuai tergantung dari apa yang mereka tabur hari ini. 15 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan untuk pulang ke Indonesia dan mengikuti kehendak Tuhan bagi saya dan keluarga. Meninggalkan kenyamanan hidup di Australia dan menabur benih, yaitu hidup saya dan suami saya, untuk anak-anak di Indonesia. Hari ini, Yayasan Tangan Pengharapan sudah ada di 84 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Nias, Mentawai sampai Papua, dari Maluku Utara sampai ke NTT, telah menolong 6.000 anak lebih setiap tahunnya. Nah, apa yang sedang kami lihat dari taburan kami merupakan benih yang kami tabur 15 tahun lalu. Apa yang kita petik adalah buah dari taburan kita. Banyak orang pengen punya posisi yang tinggi dalam pekerjaannya, tapi mereka lupa bahwa mereka di tahun-tahun sebelumnya harus setia dulu mengerjakan yang kecil. Saya memulai Tangan Pengharapan dengan mengajar 5 anak putus sekolah. Anak-anak gak mampu yang gak bisa sekolah. Hari ini kalau dihitung mungkin sudah lebih dari 10.000 anak yang kami bantu di seluruh Indonesia. Tidak terhitung sekolah yang sudah dibangun, tapi hari ini ada hampir 10 sekolah berasrama. Nah, semua ini tidak bisa dicapai tanpa dimulai 15 tahun yang lalu. Semua ini nggak akan jadi kalau saya tidak taat kepada panggilan Tuhan Januari 2006 untuk tidak kembali ke Australia, tapi menaburkan hidup saya untuk bangsa ini. Hari ini saya tidak tahu ibu-ibu, para wanita, Anda umur berapa? Tapi saya yakin hari ini Anda sedang menuai taburan Anda di masa lalu. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.